Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Siregar di channel Lautan Ilmu 1982, channel tempat berbagi berbagai tutorial, ilmu dan info-info penting lainnya. Baiklah, sahabat Lautan Ilmu 1982, Bapak Ibu Guru yang terhormat dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin berbagi info penting dan terbaru menjelang pendaftaran P3K tahap 2. Yaitu tentang mekanisme pendaftaran P3K Guru tahap 2 di tahun 2021. Sebelum kita lanjutkan info selengkapnya, kalau video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, mohon ya dukung channel Lautan Ilmu 1982 dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika channel ini mengupdate info, tutorial, dan ilmu-ilmu terbaru lainnya. Baiklah, kita lanjutkan. Adapun mekanisme pendaftaran P3K Guru tahap 2 tahun 2021 adalah sebagai berikut. Di sini ada 5 mekanisme seleksi P3K Guru tahap 2. Artinya ada 5 langkah yang harus dilakukan ya kawan-kawan Bapak Ibu Guru yang ingin mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2. Pertama, peserta mendaftar formasi melalui laman sscasn.bkn.go.id sebagai bukti mengikuti ujian P3K Guru tahap 2. Artinya kawan-kawan yang ingin ikut ya diseleksi P3K Guru tahap 2, maka wajib hukumnya mendaftar formasi kembali. Ingat, mendaftar formasi. Jadi, baik kawan-kawan yang sudah ikut di seleksi tahap 1 ataupun yang tidak ikut di seleksi tahap 1 dan ingin mengikuti seleksi tahap 2 lagi, wajib mendaftar formasi di laman sscasn.bkn.go.id. Nah, artinya di sini apa? Artinya bagi kawan-kawan yang misalnya sudah mendaftar di seleksi tahap 1 dan ikut seleksi lulus passing grade tetapi kalah di perangkingan, maka ketika ingin ikut di tahap 2 wajib mendaftar formasi. Atau mungkin kawan-kawan sudah mendaftar di tahap 1 dan ikut seleksi tetapi tidak lolos passing grade dan ingin mengikuti lagi seleksi di tahap 2, maka juga mendaftar formasi di halaman ini. Kemudian mungkin ada juga kawan-kawan yang sudah daftar akun ya, kemudian sudah registrasi mengikuti langkah-langkah pendaftaran sampai dengan selesai di tahap 1 tetapi tidak mengikuti ujian di tahap 1, tidak ikut seleksi di tahap 1. Barangkali ada halangan-halangan yang lain. Tetapi di seleksi tahap 2 ini ingin mengikuti kembali, masih diperbolehkan. Tentunya juga harus mendaftar formasi di halaman sscasn.bkn.go.id. Yang tidak boleh adalah bagi kawan-kawan yang ingin ikut seleksi P3K Guru tahap 2 namun belum sama sekali membuat akun ketika tahap 1. Maka otomatis Bapak Ibu Guru yang ingin ikut P3K Guru tahap 2 dengan tidak membuat akun di tahap 1 tidak diperbolehkan. Sebab di tahap 2 ini tidak ada lagi diberikan kesempatan untuk mendaftar membuat akun seperti di tahap pertama. Otomatis bagi kawan-kawan guru yang belum membuat akun tetapi ingin mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2 pasti ditolak dan tidak bisa. Kapan baru bisa? Nanti ketika tahun 2022 akan dibuka lagi untuk seleksi P3K Guru berikutnya. Itu tahap 1 ya. Mohon diperhatikan ya, mohon dipahami apa yang saya sampaikan supaya tidak keliru dan salah. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Kemudian langkah yang kedua, ya setelah mendaftar di formasi, setelah pilih formasi, itu kalau menurut jadwal terbaru tanggal 15 sampai dengan 19. Oke, hari ini tanggal 13, artinya ada 2 hari lagi waktu untuk kita dapat memilih formasi ya untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita masuk yang kedua yaitu peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Apa maksudnya? Bagi kawan-kawan guru dibebaskan untuk memilih sekolah manapun. Ya, tidak mesti sekolah induk. Sekolah non-induk juga boleh dipilih. Tetapi syaratnya masih dalam satu daerah kewenangan.
Misalnya Kabupaten Padang Lawas Utara, silahkan kawan-kawan yang berdomisili di Kabupaten Padang Lawas Utara, Paluta, silahkan pilih sekolah mana saja yang ada di Kabupaten Paluta. Tidak boleh di luar Paluta. Itu maksudnya masih dalam satu daerah kewenangan. Oke, silahkan, tarung bebas. Tidak ada lagi prioritas untuk guru induk. Ya, sekarang tarung bebas. Siapa yang tertinggi nilainya, maka dialah yang berhak menempati formasi tersebut. Itu tahap 2. Kemudian untuk tahap 3 untuk berikutnya yaitu peserta melakukan cetak kartu peserta ujian. Setelah mendaftar, setelah pilih formasi, baru cetak kartu ujian. Kemudian yang keempat, setelah cetak kartu ujian, peserta akan memperoleh lokasi dan jadwal ujian setelah melakukan pendaftaran. Oke, nanti setelah cetak kartu, maka nanti akan ada informasi yaitu tentang lokasi dan jadwal ujian. Kemudian yang terakhir yaitu jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, nilai yang sudah diperoleh pada ujian 1 pada tahap 1 yang sudah melebihi ambang masih bisa digunakan. Artinya apa kawan-kawan? Bagi kawan-kawan yang diseleksi tahap 1 misalnya sudah mengikuti ujian dan lolos passing grade, ya lolos passing grade, baik passing grade 1, 2, dan 3, maka ketika tahap 2 ini itu bisa digunakan kembali nilainya dengan syarat ya memilih mata pelajaran dan jenjang yang sama. Maka nilai yang tahap 1 itu masih bisa digunakan untuk tahap 2. Nah, saya perjelas lagi misalnya seperti ini. Misalnya tahap 1 Bapak Ibu guru memilih pelajaran bahasa Inggris di SMP. Maka ketika tahap 2 ini, nanti ketika pilih formasi, maka pilih jugalah mata pelajaran bahasa Inggris dan di jenjang yang sama, yaitu SMP juga. Barulah bisa digunakan nilai yang sudah kita dapatkan ketika kita mengikuti seleksi tahap 1 tersebut. Nah, artinya apabila Bapak Ibu guru memilih jenjang yang tidak sama di tahap 2 ini, maka otomatis nilai tahap 1 itu tidak bisa digunakan, walaupun nilai tahap 1 itu lebih tinggi dari tahap 2. Jadi ini harus diperhatikan kawan-kawan, harus hati-hati. Kalau memang nilai kawan-kawan sudah tinggi di tahap 1, silahkan ikut lagi seleksi di tahap 2 mendaftar formasi. Silahkan mengerjakan soal lagi, tapi ingat ketika pilih formasi, harus pilih dengan mata pelajaran dan jenjang yang sama seperti tahap 1. Agar apa? Agar nilai yang di tahap 1 itu bisa digunakan di tahap 2. Seandainya ujian di tahap 2 ini nilainya tidak terlalu tinggi atau lebih rendah dari nilai tahap 1. Ini harus diperhatikan dan harus diingat, jangan sampai salah. Oke Bapak Ibu guru, ya saya rasa inilah mekanisme seleksi P3K guru tahap 2. Ada 5 ya. Mohon diperhatikan, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya ya sebelum saya undur diri. Sekali lagi kalau video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, Bapak Ibu guru, mohon ya dukung channel Lautan Ilmu 1982 dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan pemberitahuan ketika channel Lautan Ilmu 1982 mengupload info-info terbaru. Oke, baiklah, saya Wahyu Siregar undur diri. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.